Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat channel Adin Layar, sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, para pecinta channel Adin Layar. Pada kesempatan kali ini, pasca selesai Lebaran Idul Fitri ini, saya ingin memberikan konten yang insya Allah bisa menjawab permasalahan Bapak dan Ibu yang ada di desa, khususnya permasalahan yang dihadapi oleh perangkat desa yang diberhentikan. Oleh karena itu, saya sangat berharap mudah-mudahan channel ini bisa memberikan gambaran, bisa menjadi bagian daripada solusi Bapak dan Ibu yang mengalami permasalahan seperti yang akan saya sampaikan tadi mengenai pemberhentian perangkat desa. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, sahabat channel Adin Layar, kali ini saya ingin memberikan penjelasan mengenai strategi atau langkah hukum yang harus diambil apabila Bapak dan Ibu diberhentikan, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh kepala desa. Sahabat channel Adin Layar dimanapun Anda berada, tentunya secara pribadi saya sangat berharap bahwa Bapak Ibu tidak mendapatkan masalah ini. Akan tetapi ada hal-hal di luar daripada kemampuan kita, terkadang dilakukan oleh orang lain tanpa kita inginkan. Oleh karena itu, jika hal ini terjadi, Bapak dan Ibu mesti menyiapkan beberapa langkah, mesti mengambil beberapa langkah hukum. Jangan sampai Bapak dan Ibu kehilangan hak-hak. Kasihan keluarga yang tadinya bisa dihidupi dari penghasilan sebagai perangkat desa, tiba-tiba tidak ada. Tiba-tiba Bapak dan Ibu jadi orang yang pengangguran. Oleh karena itu, saya sangat paham betul bahwa Bapak dan Ibu sebagai perangkat desa itu tidak mengenal istilah periode atau periodisasi, kata undang-undang. Baik itu di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 tentang desa, Permendagri Nomor 67 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Itu sangat jelas aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban Bapak dan Ibu sebagai perangkat desa. Oleh karena itu, apabila terjadi pemberhentian kesewenang-wenangan, maka Bapak Ibu harus menguasai langkah-langkah ini. Yang pertama, Bapak dan Ibu itu apabila mendapatkan surat pemberhentian dari kepala desa secara sepihak, maka Bapak dan Ibu harus mengambil langkah. Yang pertama, tentunya harus utamakan dulu mediasi. Tetapi ketika mediasi tidak tercapai, Bapak dan Ibu harus menempuh upaya-upaya yang bisa menjadikan dasar Bapak dan Ibu untuk mengajukan pembatalan terhadap SK tersebut. Langkah apa yang harus dilakukan? Yang pertama, dalam jangka waktu 21 hari, Bapak dan Ibu harus mengajukan keberatan secara tertulis kepada siapa? Tentunya kepada kepala desa yang menerbitkan SK. Dalam pengajuan ini, Bapak dan Ibu harus menerima
meminta tanda bukti penerimaan surat keberatan. Bila dalam 10 hari kerja, Bapak Ibu tidak mendapatkan respon apa-apa, maka Bapak dan Ibu bisa menuju ke langkah berikutnya, yaitu pengajuan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Di mana dasar hukumnya? Itu sangat jelas di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Hukum Administrasi Negara atau Pemerintahan. Apa-apa yang mesti saya siapkan? Tentunya pasti pertanyaan itu ada. Nah, bukti yang paling utama tentunya Bapak dan Ibu harus mempersiapkan, yaitu tadi SK pemberhentian Bapak dan Ibu, karena itulah objek gugatan Bapak dan Ibu. Kemudian apa-apa lagi? Surat keberatan, sehingga di Pengadilan Tata Usaha Negara ketika dipertanyakan apakah sudah mengajukan keberatan secara tertulis, tentunya Bapak dan Ibu tinggal menunjukkan surat keberatan dan tanda terima. Apalagi yang harus kita siapkan? Tentunya SK pengangkatan Bapak dan Ibu, itu juga mesti disiapkan. Kemudian bukti-bukti kehadiran Bapak dan Ibu seperti mungkin di absen, di foto-foto kegiatan, itu semua disiapkan. Apalagi kalau itu sudah siap, barulah membuat surat gugatan. Dalam pembuatan surat gugatan, Bapak dan Ibu harus menggambarkan secara detail apa yang dilanggar apa yang bertentangan dengan hukum terhadap SK pemberhentian Bapak dan Ibu. Misalkan Bapak dan Ibu diberhentikan tanpa surat teguran, atau Bapak dan Ibu diberhentikan karena kepentingan pihak lain, misalkan tim suksesnya atau apa dan sebagainya. Itu harus digambarkan semua dalam surat gugatan. Kemudian apalagi di dalam pembuatan surat gugatan, tentunya Bapak dan Ibu harus menjelaskan bahwa waktu Bapak dan Ibu mengajukan gugatan itu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Makanya tadi saya sampaikan bahwa sebelum lewat 21 hari kerja, Bapak dan Ibu harus mengajukan surat keberatan secara tertulis. Jangan sampai hak-hak Bapak dan Ibu hilang hanya karena Bapak dan Ibu lalai dalam 21 hari kerja setelah mendapatkan SK pemberhentian itu. Terus apalagi yang harus Bapak Ibu jelaskan dalam surat gugatan? Itu asas mana yang dilanggar oleh tergugat, dalam hal ini kepala desa. Digambarkan mungkin asas pemerintahan yang baik, asas fair play, itu semua bisa Bapak dan Ibu masukkan di dalam gugatan Bapak dan Ibu. Untuk sementara saya pikir sudah sangat jelas penjelasan singkat saya. Bila Bapak dan Ibu membutuhkan tambahan konsultasi, bisa langsung menghubungi saya di nomor WA 0812 4114 0423. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan kepada sahabat channel Aden Layer bahwa bila konten ini punya nilai manfaat buat Bapak dan Ibu,
jangan lupa like dan subscribe agar saya selalu memberikan edukasi terkait dengan proses permasalahan Bapak dan Ibu yang ada di desa. Baik itu menyangkut pengelolaan anggaran, bagaimana ciri-ciri pengelolaan anggaran yang sudah tanda kutip, tanda tanya, kita boleh berbagi melalui channel ini. Sekian. Wallahumma afiq lahu min tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses perangkat desa.